Oke, selamat malam. Kembali lagi di Bincang Pastovena yang ke-6. Kembali lagi kita akan ngobrol-ngobrol tentang arsitektur di Universitas Amikom. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang sedang menonton, yang di luar sana yang sedang kebingungan, mau kuliah di mana sih? Mau kuliah ambil arsitektur di mana ya? Bingung kalau di Jogja. Bisa langsung datang ke website pmb.amikom.ac.id atau bisa lihat di deskripsi nanti. Selamat malam teman-teman narasumber. Malam Mas. Iya, malam ini kita bakal ngobrolin tentang susah nggak sih kuliah di Amikom, di arsitek Amikom di tahun pertama. Nah, itu akan banyak pertanyaan karena di tahun tersebut kita bakal ya mengalami adaptasi dan segala macamnya, dan ini tahun-tahun yang menentukan gitu. Untuk Mbak Divana? Gimana Kak? Oke. Jadi yang pertama narasumbernya ada teman kita, ada Mas Fatah. Halo Mas Fatah, gimana kabarnya? Baik Mas. Sampai bosan ya di rumah ya? Iya, bosan banget Pak. Terus kemudian ada Mbak Devana, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, ngobrolin tentang pertama kali kita kuliah di sebuah universitas dimanapun itu, kita pasti adaptasi ya awalnya sama teman-teman baru, sama lingkungan baru, bahkan mungkin masih cari kos dan segala macamnya. Tapi di sini kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin tentang sulit nggak sih tugasnya di akademiknya itu, seperti apa sih pengalamannya seperti itu. Oke, untuk mata kuliah di semester 1 itu apa aja tuh Mas? Banyak ya Mas ya. Yang kira-kira rupa dasar, rupa dasar terus. Rupa dasar, estetika, studio gitu. Oh iya. Ya. Terus untuk Mbak Devana nih, kira-kira mata kuliah apa sih yang paling susah gitu? Maksudnya yang tugasnya paling sulit, tugasnya paling berat gitu apa? Kalau saya tuh di SPA, karena SPA tuh ada dua SKS. Jadi menurut saya berat. Oh, 4 SKS kali ya? 4. Ya, 4 SKS. Untuk Mas Fatah nih, apakah sama mata kuliah yang menyulitkan atau ada mata kuliah lain yang mungkin lebih sulit daripada SPA atau studio? Kalau saya sendiri sih struktur ya Mas. Struktur agak susah, soalnya gambar manual dan harus presisi gitu. Oh iya. Untuk beberapa teman itu kan memang latar belakangnya memang beda-beda gitu ya. Ada yang dari SMA, SMK, atau bahkan ada yang pesantren gitu ya. Jadi mereka udah punya modal masing-masing tapi beda-beda. Kalau setahu saya ya, kalau Mas Fatah ini kan dulu seni. Bukan Mas. Apa itu? Saya dari SMA Mas. Oh dari SMA? Iya. Habis itu masuk ke sini? Iya, masuk situ. Oh, berarti SMA-nya dulu berarti IPA ya? Iya. Oh iya, berarti mungkin untuk menggambar untuk beberapa mahasiswa itu mungkin agak kesulitan, tapi untuk menghitung seperti struktur dan segala macam itu mungkin masih bisa. Tapi untuk beberapa teman-teman yang lain juga malah kebalikannya, untuk gambar-gambar itu malah gampang, tapi untuk ngitung-ngitung malah susah. Jadi ada karena banyak latar belakang gitu ya. Sekarang gini deh, kira-kira tugas apa sih yang seperti apa yang paling berat yang pernah kalian rasakan itu seperti apa? Dari Mas Fatah dulu ya. Kalau saya sendiri awalnya gambar kerja struktur itu Mas. Nah itu kan dari mulai denah sampai ke detail-detail potongan gitu, itu nggak selesai itu potongan. Berarti ini ya karena mata kuliahnya juga banyak gitu ya, jadi ada satu yang ketinggalan mungkin. Untuk Mbak Devana gimana?
Kalau saya tuh itu harus kan kalau SPA harus itu ada banyak progresnya, Oh terus ya, market, ya. terus sampai lembur. Berarti sering ya lembur bareng teman-teman, terus mungkin nggak tidur, terus Oh ya, sebelum sering-sering Mas. presentasi gitu ya, sebelum presentasi masih dari gitu sering. Sering-sering. Biasanya eh, kalian ngerjain tugas itu di mana sih, Mbak Devana? Di mana dulu? Di kos temen apa di kampus apa di mana? Kalau saya tuh kan ngekos, tapi kosnya kan nggak itu tutupnya nggak malam. Jadi kalau biasanya ngerjain di kos sendiri. Kalau kalau siang tuh ya sama sama teman-teman, kadang di kampus, kadang di kos temen gitu. Kalau Mas Patah gimana? Biasanya ngerjain tugas kan kalau cowok tuh biasanya agak agak kan ya fleksibel ya. Apa Ya. di mana di jalan apa di mana itu. Enggak lah Mas. Kalau saya seringnya di kos temen sih. Oh, jadi base camp gitu Iya, ya. biasa base campnya kos Arif. Hai Arif. Oh ya. Iya, iya, iya. Tapi rame sih Mas. Ya, alhamdulillah sih kalau rame gitu ya. Iya. Terus pernah nggak sih kalian misalnya kalian ngejar-ngejar tugas ternyata nggak nyampe tadi pernah ya berarti ya teman-teman ya? Mbak di mana pernah? Pernah. Nah, Ya ini wajar ya untuk Mas Arsite karena memang di semester 1 itu kadang kaget beberapa. Jadi ya ada kalau kalau misalnya kurang konsultasi atau ada yang ketinggalan dikit tuh kadang ya sering-sering terjadi. Nah terus kira-kira solusi kalian apa sih kalau misalnya misal banyak tugas nih, estetika ada tugas, terus rupa dasar ada tugas, studio perancangan ada tugas, struktur ada tugas, ini gimana cara kalian untuk mengatur itu semua? Gimana Mas Patah? Kalau saya mengatur waktu tergantung jadwalnya Mas Fat. Jadi yang jadwalnya dulu saya kerjakan dulu gitu. Oh gitu, bukan Ya. bukan ngane ya, bukan apa kesulitannya yang mana dulu tapi jadwalnya dulu gitu ya. Iya. Oke, terus kalau Mbak Devana? Gimana Mbak? Gimana suaranya agak hilang? Waduh. Olive Mas. Nge-lag ya. Gimana ini? Lanjut? Lanjut aja Mas. Oke, kita lanjut aja ya. Ya. Terus habis itu dulu kan awal-awal ini ya, awal-awal apa namanya masuk itu kan mesti bingung, kaget itu awalnya dulu eh, cari kosan dulu atau cari teman dulu apa gimana? Atau ada saudara di Jogja? Kalau awalnya saya itu sih Mas, nggak kepikiran daftar ke arsitektur gitu. Berarti arsitektur itu option kedua gitu. Oh, option pertamanya apa? Pertama saya ke itu desain interior Mas. Oh, desain interior. Berarti Iya, desain interior. oh iya iya iya. Ya, di kampus sana lah. Oh iya. Ya. Terus berarti habis Lalu itu udah ngekos duluan atau gimana? belum itu. Waktu itu numpang di kontrakan temen Mas. Oh iya iya. Ya. Setelah itu tahu Amikom ada jurusan arsitektur, saya masuk ke situ. Alhamdulillah. Ya, mungkin tingkatannya lebih tinggi kali ya. Iya. Terus untuk Mbak Devana, dulu awalnya itu daftar kuliah dulu atau cari kosan dulu atau cari teman dulu atau gimana? Gimana? Wah, ininya masih hilang-hilang ya.
sinyalnya ya. Iya. Hmm. Daftar kuliah dulu baru cari kok. Baru cari kos setelah itu. Oke, mungkin sinyalnya agak-agak terganggu ya. Iya, Lanjut aja. Peran dosen dan kakak tingkat itu ada nggak sih ketika kalian awal-awal masuk kuliah, atau apakah mereka nyaman sama kalian, jadi kalian tuh lebih semangat untuk kuliah, atau mereka malah mengintimidasi, jadi kalian agak-agak males kuliah gitu, gimana? Ada sih, kalau saya merasa di mata kuliah, Mas. Jadi di SPA itu asdosnya enak, kita jadi konsultasi dengan asdos, dan ibu dosennya juga enak. Nah ya, jadi kita merasa kayak terbantu gitu loh, Mas. Ya. Jadi untuk masalah kuliah itu ada yang bantuin dari pihak dosen dan pihak asdosnya gitu ya. Jadi mahasiswa tidak terbebani, selain terbebani untuk adaptasi, terbebani dari lingkungan baru, juga harusnya terbebani di akademik, tapi karena dosen dan asdos sangat mendukung, jadi akademiknya mulai terbantu gitu ya. Iya. Menarik. Jadi untuk sejauh ini, sekarang kan berarti semester 2 ya? Iya, Mas. Nah, semester 2 ini kira-kira ada nggak sih mata kuliah yang lebih berat daripada struktur yang dulu di semester 1, kita ada nggak? Oh, ada. Apa? Struktur 2? Enggak sih, Mas. Kalau sekarang kan udah lumayan ya terbantu karena udah digital ya, Mas. Nah, jadi udah lumayan terbantu lah. Jadi gambar kerja kita itu lumayan cepet gitu loh. Oh iya, nah, ya. Cuma kalau SPA jadi bertambah-tambah, apalagi ada pandemi kayak gini, Mas. Oh iya. Yeah. Terus cara kalian waktu ini kan sekarang udah digitalisasi, tapi kebetulan kita baru pandemi. Nah, kalian gimana sih caranya ngerjain tugas? Kan biasanya kalau misalnya kita udah punya progres, kita datang ke asdos, terus kita ngobrol bareng, dan waktunya nggak terbatas gitu ya biasanya. Nah, tapi kan sekarang kita terbatas sinyal, terus terbatasan waktu juga, kadang sama kuota dan segala macamnya. Kalian gimana sih ngerjain tugas sambil konsultasi, sambil konsultasi sama asdos, sama dosen itu kayak gimana? Nah, itu yang susah, Mas. Jadi kita susahnya itu kadang kita mau nanya terus tapi risih kalau WA kan, Mas. Kalau secara langsung kan nggak risih ya. Nah, itu kadang juga miskomunikasi di penjelasan tugasnya gitu, rule-nya gimana gitu. Nah, itu sih, Mas. Yeah. Kembali lagi ke semester 1, ada nggak sih pengalaman yang mengena gitu tentang mata kuliah yang sedang kalian kejar, terus kemudian ada sesuatu, mungkin pas mau ngumpulin market, tiba-tiba marketnya hilang atau gimana gitu, mungkin ada pengalaman, Mas Wata? Kalau yang mana pas UTS saya alhamdulillah yang baik lah dari kelas gitu. Dan UAS juga alhamdulillah studio juga baik. Nah gitu sih, Mas, yang memotivasi saya untuk baik lagi ke depannya sih. Oh, berarti di setiap semesternya itu akan termotivasi ketika kita semester ini baik gitu ya? Iya. Oke, menarik ya. Berarti kemarin pas semester 1 dapat BESA? BESA gimana? Oh, BES ya? Dapat ya? Wah, keren. Kayaknya. Aku juga semester 1 dapat, tapi semester 2 sampai sekarang nggak pernah dapat lagi. Semoga saya nggak cuma semester 1 aja, Mas. Oh, siap, amin. Amin. Bagaimana, gimana ini? Sinyalnya sudah bagus? Oke. Rumahnya di mana tuh, Mbak Devana?
Tahu Mas Fatah? Insya Allah Oh, Mas juga. kurang tahu ya. Gimana? Sudah ada sinyalnya, udah bagus? Masih agak trouble ya? Ya. Oke, mungkin saya minta nih ke Mas Fatah buat ngasih pesan-pesan ke teman-teman calon adik tingkat nanti. Kenapa sih kita harus masuk ke Amikom? Kenapa sih kita harus milih arsitektur Amikom itu kenapa? Kira-kira Ya. apa motivasinya buat teman-teman yang di luar sana? Ya. Jadi di Amikom itu kita dapat digitalnya itu di semester 2 ya Mas Fat? Ya. Itu salah satu keunggulan di Amikom. Jadi kita udah mulai duluan lah, satu langkah lebih dari kampus-kampus yang lain. Nah, itu Mas. Ya. Berarti Amikom ini memang sesuai dengan tagline-nya digital arsitek, maka digitalnya yang didahulukan. Seperti itu. Oke. Oke, untuk malam ini saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah jadi narasumber, Mas Fatah dan Mbak Devana, meskipun terkendala sinyal mungkin ya. Sekali lagi untuk teman-teman di sana yang di luar yang masih bingung buat cari kuliah arsitek di Jogja, silahkan kunjungi pmb.amikom.ac.id. Bisa lihat di deskripsi. Di sini karena arsitek Amikom ini tagline-nya digital arsitektur, maka digitalisasi ini akan menjadi masa depan yang cerah buat teman-teman arsitek nanti. Oke, selamat malam. Terima kasih Mas Fatah.